Baik, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami yang berjudul tentang karangan ilmiah. Dan di sini saya tidak sendiri dan ada teman-teman saya. Saya atas nama Risma Mutia Ramadhani. Saya atas nama Zulkifli Abbas. Saya atas nama Nafiza Skia. Kami akan mempresentasikannya dengan karangan ilmiah. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dan memenuhi kaidah dan etika ilmuwan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat ilmuwan. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi ilmu, pengetahuan, dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistem menurut metode penulis ilmiah dan menggunakan ragam bahasa resmi. Karena ilmiah merupakan laporan ilmiah yang dapat merupakan laporan kajian dan penelitian. Karang ilmiah dibuat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bentuk dapat merupakan makalah, skripsi, dan laporan penelitian. Karang ilmiah merupakan suatu karang atau tulisan yang diperoleh sesuatu dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan. Peninjauan penelitian dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu dan sistematika penulisan yang bersatuan bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ilmiah. Adapun tujuan dari pembuatan karang ilmiah yaitu yang pertama, memberikan penjelasan. Yang kedua, memberikan komentar, saran atau penilaian. 3, menyampaikan sanggahan. 4, membuktikan hipotesa. Karang ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Suatu karya dapat dikatakan ilmiah apabila proses perwujudan lewat metode ilmiah. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik penulisan karangan ilmiah. Dalam karya ilmiah ada 4 aspek yang menjadi karakteristik utama, yaitu struktur kajian, di mana struktur kajian ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Di mana bagian awal ini merupakan pengantar ke bagian inti. Bagian awal biasanya terdiri dari halaman awal, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman abstrak, daftar isi, dan daftar tabel, gambar, dan grafik. Di halaman abstrak itu ada beberapa bagian, yaitu paragraf pertama, latar belakang masalah, yang kedua paragraf kedua, rumusan masalah, metode yang dipakai dalam penelitian, dan sumber data atau tempat data itu diperoleh. Terus paragraf ketiga, cara atau teknik menganalisis data. Baik, yang keempat, paragraf keempat, hasil analisis data. Dari keempat hal tersebut harus disusun sesingkat mungkin, yaitu ada daftar isi, daftar tabel, gambar, dan grafik. Bagian inti atau pokok pembahasan. Bagian inti ini merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subbab. Bagian inti ini biasanya terdiri dari pendahuluan. Baik, dari keempat hal tersebut itu disusun sesingkat mungkin. Adapun bagian inti atau pokok pembahasan, bagian inti itu biasanya terdiri dari pendahuluan, yaitu yang pertama ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat metodologi penelitian. Adapun hal-hal yang mencakup beberapa yang tadi, yaitu metode yang diinginkan dalam penelitian, sumber data, cara mengambil data, cara menganalisis data, dan yang terakhir cara menyimpulkan atau membuat simpulan.
Landasan teori ini diletakkan pada bab 2 dan berisi uraian teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan konsep mendasari perumusan hipotensi. Yang kedua ada isi atau hasil penelitian. Menguraikan pengolahan dan analisis data serta penafsiran hasil analisis data. Yang ketiga ada kesimpulan dan saran. Menguraikan keseluruhan hasil penelitiannya. Yang terakhir ada bagian penutup. Terdapat 3 bagian juga, yaitu daftar kepustakaan. Daftar ini harus secara lengkap dan sistematis mencantumkan seluruh buku sumber yang digunakan dalam penulisan laporan. Yang kedua ada lampiran berisi seluruh materi yang disertai daftar pertanyaan, perhitungan statistik, tabel dan lain-lain. Yang ketiga ada indeks berisi daftar kata, istilah atau nama yang ada dalam laporan dan disusun menurut abjad. Yang kedua ada komponen dan substansi. Komponen karangan ilmiah ini bervariasi sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga ada sikap penulis. Sikap penulis dalam karangan ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif. Yang keempat ada penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Sekian dari materi saya, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari teman saya. Jenis-jenis dan bentuk-bentuk karangan ilmiah. Yang pertama ada karya tulis. Karya tulis adalah karangan ilmiah yang lazim diberikan kepada siswa sekolah menengah sesuai mengenai aspek salah satu mata pelajaran. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk disajikan dalam seminar atau simposium. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang ditulis untuk menjadi syarat tugas akhir pada pendidikan sastra 1. Yang selanjutnya ada tesis. Tesis adalah karangan ilmiah sebagai tugas akhir dalam pendidikan sastra 2. Yang selanjutnya ada disertasi. Disertasi adalah karangan ilmiah sebagai tugas akhir dalam pendidikan sastra 3. Selanjutnya ada laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian adalah laporan yang dibuat setelah suatu penelitian dilakukan. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu cara dan syarat penulisan karya ilmiah yang baik. Secara umum, penulisan karya ilmiah yang harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Hasil penulisan karya ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena karangan ilmiah bukanlah suatu karangan bebas yang dapat dibuat berdasarkan imajinasi ataupun khayalan penulis. Dan syarat penulisan karya ilmiah mencakup beberapa hal, yaitu objektivitas, pola berpikir induktif dan induktif, dan sinematika. Adapun tata tulis baku ini diperlukan karena yaitu dapat memperlancar komunikasi yang penelitian dan memudahkan penilaian atau pertanggungjawabannya, dan mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Tata cara penulisan ilmiah terdiri dari penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kutipan merupakan penulisan kembali pendapat atau hasil karya tulis orang lain yang baik langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya kutipan dibedakan menjadi 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ditulis persis dengan aslinya, baik kata, ejaan maupun tanda bacanya. Kutipan tidak langsung ini merupakan uraian penulisan dengan kata-kata sendiri berdasarkan pendapat atau hasil karya penulis lain.
Yang kedua adalah catatan kaki. Catatan kaki yaitu keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Adapun tujuan penulisan catatan kaki yaitu menyusun pembuktian, menyatakan utang budi, dan menyampaikan keterangan tambahan dan merujuk bagi teks lain. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan catatan kaki yaitu hubungan catatan kaki dan teks menggunakan nomor urut dan penunjukan. Untuk memudahkan catatan kaki, hal yang perlu dihindari ialah memulai nomor urut baru pada setiap bab. Dalam penulisan catatan kaki yang menggunakan mesin tik atau komputer perlu diperhatikan teknik penempatannya. Untuk menghindari pencatatan sumber yang diulang-ulang, digunakan sikatan-sikatan dari bahasa Latin sebagai pengganti sumber. Contoh pemakaian sumber tersebut sebagai berikut. Ibit artinya sama, maksudnya menyatakan bahwa kutipan itu diambil dari sumber dan halaman yang sama yang datanya telah dicantumkan dalam lengkap sebelum kutipan tersebut. Jadi, di antara kutipan itu dengan kutipan sebelumnya tidak ada sumber lain. Bila halaman saja yang berbeda dipakai ibit halaman tempat sama dengan sumber yang telah mendahulinya. Sedangkan objek maksudnya karya yang telah dikutip terlebih dahulu. Oke, yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan. Komponen yang harus ada dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun terbit, judul, buku, kota penerbit, nama penerbit.